Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahen Maulana dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang PPT radiasi elektromagnetik. Yang pertama, pengertian radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur. Sementara itu, radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik E dan medan magnet B yang berisolasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Karakteristik gelombang elektromagnetik. Yang pertama merupakan gelombang transversal, di mana osilasinya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Yang kedua dapat merambat dalam ruang hampa atau tanpa medium. Yang ketiga dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi sebagaimana sifat gelombang pada umumnya. Yang keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang kelima, terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet secara terus-menerus. Yang keenam, berpindah dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketujuh, dalam ruang hampa, kecepatan konstan yakni 3 kali 10⁸ meter per sekon setara kecepatan cahaya. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah sebuah kata lain yang berarti hantu atau bayangan hitam. Kata spektrum pertama kali digunakan oleh Isaac Newton pada tahun 1671 untuk menjelaskan bayangan sinar yang dibentuk oleh prisma menyerupai pelangi yang berwarna-warni yang dinamakan spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik pertama kali dibangkitkan oleh Heinrich Hertz pada 1887 yang menggunakan peralatan memancarkan muatan yang dibuat bergerak bolak-balik dalam waktu yang sangat singkat. Yang seperti dikenalkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya, spektrum terdiri dari gelombang radio. Gelombang radio merupakan termasuk dalam spektrum yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang mikro yang merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 10⁻10 Hz, sementara panjang gelombangnya sekitar 3 mm. Gelombang mikro ini dimanfaatkan pada pesawat radar. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 10-15 Hz sampai dengan 10-16 Hz, sementara panjang gelombangnya 10 nm sampai 100 nm. Sifat sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan oleh reaksi sinar matahari. Manfaat gelombang elektromagnetik pada manusia. Yang pertama, gelombang radio dimanfaatkan pada pembicaraan jarak jauh yang menggunakan kawat penghantar. Gelombang ini bertindak sebagai pembawa gelombang audio. Ada dua macam membawa gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu sistem amplitudo modulasi dan sistem frekuensi modulasi. Yang kedua, gelombang mikro yang menggunakan pemanas microwave, mengukur kedalaman laut dan mendeteksi suatu objek. Yang ketiga, sinar ultraviolet sebagai proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Yang tiga, membunuh kuman penyakit dengan bantuan alat lain. Dalam pemanfaatan radiasi elektromagnetik, seringkali dilakukan perhitungan terkait intensitas gelombang yang dihasilkan. Intensitas gelombang elektromagnetik sebanding dengan harga maksimum medan magnet dan medan listrik, atau yang dapat ditulis sebagai berikut. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik pada manusia. Sinar ultraviolet menyebabkan risiko kanker kulit, mengakibatkan penuaan kulit dini, fotokeratitis, dan kerusakan mata jangka panjang, imunosupresi, fotosensitivitas, dan penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua, gelombang mikro, yaitu radiasi gelombang mikro dapat menimbulkan efek stres pada saraf otak dan menimbulkan radiasi bebas dan menyebabkan penyakit kanker. Pada beberapa perangkat teknologi, yaitu yang pertama laptop, yang kedua telepon seluler, yang ketiga televisi, dan yang terakhir komputer. Jika radiasi diserap sepenuhnya oleh suatu benda, maka gaya yang ditulis seperti berikut. Dan jika radiasi dipantulkan, maka gaya yang dilakukan menjadi 2 kali penyerapan dapat ditulis seperti gambar berikut ini. Solusi untuk gelombang elektromagnetik pada manusia yaitu yang pertama, menggunakan headset atau earphone. Yang kedua, gunakan mode pesawat. Yang ketiga, gunakan ponsel jarak jauh. Yang keempat, gunakan ponsel dengan SAR rendah. Yang kelima, hindari penggunaan HP di area sinyal yang lemah. Yang keenam, gunakan anti radiasi. Yang ketujuh, periksa ponsel secara berkala.
Yang ke-8, hindari penggunaan ponsel saat berkendara. Yang ke-9 atau yang terakhir, penggunaan tanaman hias di lingkungan sekitar. Baik, sudah menuju ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita dapat dari PPT tersebut adalah gelombang elektromagnetik sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari yang ada di sekitar kita. Gelombang ini sangat bermanfaat, mempermudah kehidupan kita dalam hal teknologi, namun tanpa disadari, gelombang elektromagnetik juga memberikan bahaya bagi kesehatan manusia. Untuk itu pentinglah kita menyadari bahaya gelombang elektromagnetik yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sederhana rumah tempat tinggal. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.